Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fasya Randiazar dengan NIM 192231123. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari review jurnal penerapan metode food record dalam penilaian konsumsi pangan. Yang pertama yaitu identitas jurnal. Yang pertama yaitu judul Evaluasi of a Dietary Record Used in Treatment of Patients with Functional Gastrointestinal Symptoms and Initial Study. Nah, penulisnya yaitu Ida Marie Holm, Hannah Feltschender, Sissy Christiane Stoffelrenze, Tonsi Melly Olsen, Monica Hauger Clausen. Dipublikasikan di tahun 2024. Next. Baik, selanjutnya itu tujuan jurnal. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kemampuan Lovisenberg Food Record atau LVR, yaitu catatan makanan selama 14 hari yang dikembangkan di Lovisenberg Diakonal Hospital untuk menilai frekuensi konsumsi kelompok pangan tertentu. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil LVR dengan Weight Food Record atau WVR selama 7 hari sebagai metode referensi. Next. Nah, metode di dalam jurnal tersebut yaitu yang pertama desain dalam bentuk studi observasional dengan perbandingan metode. Nah, lokasinya yaitu di Klinik Gastroenterologi Rawat Jalan di Lovisenberg Diakonal Hospital Oslo, Norwegia. Nah, alat yang digunakan yaitu ada dua, LVR atau Lovisenberg Food Record dan WVR atau Weighted Food Record. Nah, analisis yang ada di jurnal yaitu frekuensi konsumsi 13 kelompok pangan yang diadaptasi dari indeks diet MIND dihitung lalu dibandingkan menggunakan uji statistik, parity test, Wilson test, korelasi Pearson atau Spearman, serta blend Altman plots. Nah, selanjutnya itu sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu total 58 pasien direkrut tetapi hanya 35 peserta yang menyelesaikan kedua metode pencatatan. Nah, mayoritas berjenis kelamin perempuan dengan diagnosis utama Irritable Bowel Syndrome atau IBS, sebagian kecil Inflammatory Bowel Disease atau IBD dalam remisi. Nah, rata-rata usianya yaitu 36,8 tahun dan median IMT-nya yaitu 24,7. Nah, hasil dari jurnal tersebut yaitu yang pertama secara umum terdapat kesesuaian yang cukup baik antara LVR dan WVR dalam pembagian besar kelompok pangan. Nah, perbedaan yang signifikan ditemukan pada yang pertama sayuran lain atau other vegetables LVR mengestimasi lebih rendah yaitu minus 3,9 kali per minggu. Nah, yang kedua yaitu daun atau leafy vegetables sedikit lebih rendah pada LVR yaitu minus 1 kali per minggu. Nah, selanjutnya yaitu unggas atau poultry LVR lebih rendah yaitu minus setengah kali per minggu. Yang terakhir yaitu kacang-kacangan atau nuts LVR lebih rendah yaitu minus 1 kali per minggu. Nah, korelasi antara kedua metode bervariasi dari sedang hingga kuat yang dibutuhkan oleh R sama dengan 0,29 untuk makanan gorengan hingga R sama dengan 0,69 untuk ikan. Nah, variasi individu cukup besar terutama pada sayuran lain dan kacang-kacangan. Selanjutnya yaitu pembahasan. Nah, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa LVR cukup efektif untuk menggambarkan frekuensi konsumsi pangan meski detail kuantitasnya kurang dibandingkan WVR. Nah, kelemahan utama LDR adalah cenderung mengabaikan konsumsi dalam porsi kecil, misalnya seiris mentimun pada sandwich, tetapi pada sandwich tetap dihitung dalam WVR tapi tidak di LVR sehingga terjadi underestimasi khususnya pada kelompok sayuran. Nah, kekuatan LVR adalah praktis, mudah, dan dapat digunakan dalam praktik klinis sehari-hari untuk membantu dietitian memahami pola makan pasien serta kemungkinan hubungan dengan gejala gastrointestinal. Namun, variasi antar individu cukup besar sehingga interpretasi hasil sebaiknya selalu barengi dengan diskusi klinis dengan pasien. Nah, keterbatasan penelitian ini adalah ukuran sampel yang kecil yaitu 35 orang sehingga hasilnya
belum dapat digeneralisasi luas. Selain itu, karena kedua metode sama-sama berbasis pencatatan diri, keduanya berisiko dipengaruhi oleh underreporting dan bias seleksi. Meski demikian, penelitian ini tetap memberikan gambaran awal yang penting tentang validitas penggunaan RPR di konteks klinis. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan di penilaian HOME DKK 2024 menyimpulkan bahwa Levinson-Berg-Fedrico atau LVR dapat digunakan untuk memperkirakan frekuensi konsumsi makanan pada pasien dengan gejala gastrointestinal fungsional. Meskipun tidak seakurat BVR, dalam menangkap detail asupan, terutama pada sayuran, kacang, dan unggas, LVR tetap dinilai cukup memadai untuk tujuan klinis, khususnya dalam mengevaluasi pola makan dan mengaitkannya dengan gejala pasien. Namun hasilnya harus ditafsir dengan hati-hati dan mengingat variasi individu dan ukuran sampel yang terbatas. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Demikian dari saya, mohon maaf atas salah kata dan terima kasih.